Iya, hak politik koruptor dibatasi, itulah topik dialog kita hari ini. Kita lanjutkan bersama dengan Mbak Titi Anggra ini. Mbak Titi, kalau misalnya harus kemudian dibatasi begitu, batasannya apa yang perlu diatur oleh KPU dalam PKPU ini? Iya, kan KPU mengatur ya, ada 3 mantan napi yang tidak boleh dicalonkan oleh partai politik. Sebenarnya ini soal pendekatan saja. Kalau di dalam rancangan peraturan KPU itu sebutannya adalah calon anggota DPR, DPRD, persyaratannya ya harus memenuhi persyaratan A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, itu nggak boleh, bandar narkoba. Kejahatan terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak. Dan yang ketiga adalah korupsi. Nah, berarti penyetaraan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi ini kan menunjukkan kejahatan luar biasa kan. Nah, itu yang diatur oleh KPU. Tetapi mungkin kalau partai-partai merasa, pelanggaran terhadap hak asasi calon. Nah, kita bisa switch larangan itu bukan ke individunya, tetapi bisa ke larangan bahwa partai politik dilarang mencalonkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Jadi subjek hukumnya diubah. Tadinya melarang calon karena kan ada putusan MK yang ini yang itu gitu ya. Nah, sekarang yang diatur itu adalah partai politiknya. Kan partai selalu mengatakan kami siap mendukung gerakan anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, kalau partai politiknya semua mau, berarti kan dia mau diatur begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberantasan korupsi dan upaya anti korupsi ini kan mestinya komprehensif. Nah, kami sejak lama mendorong hakim-hakim itu kalau dia menangani tindak pidana korupsi, kalau dia melibatkan aktor politik atau orang-orang yang berkaitan dengan politik, ditambahi lagi hukumannya, yaitu pencabutan hak politik. Kan beberapa terpidana korupsi sudah ya, Anas Urbaningrum, Joko Susilo, lalu kemudian Akhil Mokhtar. Nah, itu kan dicabut hak politiknya. Karena apa sih yang paling ditakuti oleh politisi? Tidak bisa berpolitik kan? Nah, ini sebagai bagian dari efek jera bagi publik kita. Kalau memang menempuh jalan politik, peganglah amanah, peganglah kemudian mandat dari rakyat. Kalau kamu coba-coba untuk menyimpang, maka pilihlah jalur lain yang bisa menjadi jalur karirmu begitu, bukan dari politik, karena kamu sudah pernah diberi kesempatan. Dari Perludem sendiri, kenapa kemudian tidak mendorong misalnya orang ya dicegah untuk kemudian hak politiknya dicabut saja? Jangan kemudian orang yang hanya mungkin korupsi 1-2 rupiah masa harus dilarang begitu kalau sudah bertobat misalnya. Kalau korupsi itu kan kalau tobat itu kan urusan dengan Tuhan. Tapi kan kita mengatur dunia ini yang konkret-konkret saja begitu. Jadi korupsi itu kan adalah menyalahgunakan atau menguntungkan diri sendiri terkait dengan uang negara. Negara ini kan representasi dari rakyat. Orang itu menjadi anggota DPR, DPRD itu kan adalah wakil dari rakyat. Maka publik itu kan menghendaki siapa yang dia inginkan untuk menjadi wakil. Nah, sejak awal kalau ditanya masyarakat kita sangat tidak senang dengan partai mengusung para mantan napi korupsi begitu. Tapi ketika nama itu kemudian disodorkan ke masyarakat, masyarakat tetap pilih kok, Mbak Titi. Nah, jadi begini, memang paling gampang itu menyalahkan pemilih. Toh pemilihnya kan pasti ujungnya biarkan saja pemilih ini kan popular vote. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Biarkan nanti biar pemilihnya juga cerdas. Jadi jangan melihat Indonesia ini dari Jakarta. Lihatlah Indonesia ini dalam konteks kedaerahan kita. Di daerah itu daya jangkau informasi itu terbatas. Dan kalaupun misalnya informasi disampaikan ada distorsi. Jadi ketika seseorang adalah pelaku korupsi, maka dia merekonstruksi citranya sebagai kalau dia diproses hukum dan dihukum sebagai orang yang dizalimi, orang yang dikorbankan. Orang yang kemudian karena konspirasi politik dan hukum dihukum bukan karena misalnya kesalahan dia. Dia menanggung akibat karena keberpihakannya pada rakyat. Pasti orang-orang ini adalah orang yang di dalam struktur sosial kita, orang yang dermawan, orang yang saleh secara sosial, suka beramal, suka beribadah, berdonasi. Jadi itu yang kemudian ditampilkan. Nah, sementara kemudian ketika dia maju lagi,
Jadi distorsi informasi itu terus dimainkan. Atau justru distorsi itu sendiri yang digunakan oleh betul. mantan napi ini juga untuk meyakinkan partai politik. Partai Betul politik sekali. seakan buta tidak melihat itu misalnya. Dan ada kendala terbesar, yaitu berkaitan dengan dua hal. Satu, soal pendanaan. Biasanya kan mereka ini orang-orang yang punya dana kuat gitu ya, karena dia sudah mengumpulkan modalnya. Kan kita tahu lah berapa hukuman korupsi kita kan, korupsinya puluhan miliar, tetapi mengembalikannya hanya ratusan juta. Hukuman di penjaranya tahun begitu ya, dan bukan puluhan tahun. Jadi dia sudah punya modal begitu. Nah, ketika dia ingin maju di pemilu atau pilkada kita, modal itu yang kemudian menjadi posisi tawar dia. Satu, dia punya posisi tawar modal. Yang kedua adalah dia punya posisi tawar popularitas. Ya karena tadi dia adalah figur yang dicitrakan dermawan, lalu kemudian populer, suka memberi, suka beramal, secara religiusitas simboliknya bagus begitu. Nah, ini yang kemudian dia rebut dari pemilih. Sementara pemilih kita kesulitan atau tidak punya pembanding sumber informasi lain. Ya, kalau saya melihat bahwa ini seharusnya sudah diketahui oleh partai politik kita, begitu kan, bahwa tapi ini semacam menjadi motivasi dari partai politik untuk menolak usulan KPU ini sendiri, bahwa mereka tahu di sana ada sumber daya, misalnya keuangan salah satunya. Ini kemudian menyulitkan bahwa misalnya ini bisa jadi di Senayan sana kemudian ditolak mentah-mentah oleh DPR untuk meloloskan ini. Anda melihat seperti apa nanti peluangnya? Pertama begini, KPU itu punya kewenangan. Dia punya kewenangan untuk membuat pengaturan lebih lanjut yang dikenal dengan kewenangan atribusi. Jadi undang-undang itu memberikan otoritas pada KPU untuk mengatur dan mengoperasionalisasikan undang-undang ini menjadi aturan teknis. Jadi itu otoritas dari KPU. Yang kedua, memang KPU harus berkonsultasi pada pemerintah dan DPR dalam pembentukan peraturan KPU. Tetapi Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya tahun 2017 mengatakan konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah itu kesimpulannya tidak bersifat mengikat. Jadi KPU bebas memutus sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang kemudian menurut dia itu adalah benar di dalam konteks pengaturan. Maka kami berharap sebenarnya dua hal. Satu, KPU tetap berpegangan teguh pada apa yang dia yakini sebagai suatu kebenaran. Yang kedua, sebenarnya kalau pemerintah dan DPR sama-sama sepakat dengan filosofi dan tujuan mulia di balik pengaturan ini, kan tidak ada alasan untuk menolak. Gelagat orang-orang ini seperti apa sampai hari ini, Mbak Titi melihatnya? Kira-kira bahasanya itu kan selalu dibuat begini, kami setuju, kami mendukung, korupsi adalah musuh bersama. Tetapi ini kan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan undang-undang. Kan agak unik ya. Kalau memang mereka merasa meyakini ini benar, mereka kan adalah pembentuk undang-undang. Soal dasar hukum, landasan hukum, kami meyakini itu sesuatu yang sebenarnya bisa diformulasikan. Apalagi di Indonesia ini kan dua ahli hukum bertemu, ada 4 pendapatnya begitu. Jadi ini masih pada ranah yang sebenarnya bisa didudukkan untuk mencari legitimasi yang kuat di dalam mendukung usulan KPU. Semangat dari KPU sendiri seperti apa kalau dilihat? Semangat dari KPU ini kan mereka menjawab kegelisahan kita ya. Tapi kemudian tidak mampu goyahkah jika kemudian harus bertemu DPR atau mungkin pemerintah? Saya kira disinilah peran masyarakat sipil dan media untuk terus menguatkan KPU, berpegangan teguh pada pendiriannya, termasuk juga menguatkan, saya yakin banyak figur-figur di DPR itu yang juga setuju di sini, supaya suaranya itu solid begitu ya. Jadi bagaimana kemudian terus kita suarakan pemerintah, kita suarakan DPR, dan juga yang terpenting adalah menguatkan KPU untuk terus yakin pada pendiriannya. Jadi jangan sampai kemudian ini kan seolah-olah omongan di belakang, KPU mau gimmick-gimmick saja ini. KPU ini sekedar wacana saja untuk mendapatkan citra positif dari publik. Tetapi saya percaya bahwa KPU bukan sekedar mau lempar bola. Tapi ada juga yang bilang bahwa misalnya di konteks lain, pilkada saja KPU nggak mampu misalnya untuk mengatur bahwa orang yang sedang terpidana dikeluarkan peraturan itu tidak mampu untuk dilakukan. Misalnya. Nah, itu juga yang kita dorong. Jadi satu yang kita harapkan dari KPU adalah konsistensi. Jadi kalau KPU berani mengambil terobosan ini, mengatur di awal,
maka di pilkada mereka juga bisa mengubah peraturan KPU pencalonan pilkada untuk menerjemahkan berhalangan tetap itu, salah satunya ada juga karena berada di dalam tahanan aparat penegak hukum karena kasus korupsi, sehingga seorang calon bisa diganti. Alasan KPU kan karena kalau di pilkada kan aturannya sudah jadi duluan, sementara kalau di sini kan belum. Tapi kalau menurut kami ikhtiar ini mestinya berbarengan. Konsisten ya. Jangan sampai untuk urusan pemilu legislatif KPU-nya progresif, KPU-nya berpandangan jauh ke depan soal gerakan anti korupsi, tetapi di pilkada terkesan kok kayak loyo. Bisa-bisa gitu. masyarakat bertanya ini kok nggak konsisten begitu kan ya? Iya betul kan? Iya, tetapi yang bagi kami sekarang adalah usulan KPU ini wajib kita dukung, wajib kita kuatkan. Tapi satu sisi lain adalah KPU juga kita harapkan membawa semangat yang sama, spirit yang sama di pilkada. Tapi kalau semangat itu ada, tapi kemudian kita tahu bahwa soal napi bisa diizinkan untuk menjadi pejabat publik lagi, itu kan kemudian goalnya di misalnya MK, orang menggugat dan kemudian judicial review-nya berhasil begitu. Apa kemudian yang bisa menjadi celah ini memang benar-benar kuat dan tidak bisa diubah lagi? Iya, makanya tadi kan ini peraturan KPU ini kan sebuah upaya di mana KPU menggunakan kewenangan atribusi yang ada padanya. Karena memang dia berwenang. Ketika dia menerjemahkan pasal 240 tentang persyaratan calon, maka keluarlah norma yang tadi kita diskusikan. Tetapi sebenarnya kalau mau kuat, ya memang pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR. Kadang-kadang kan begini ya, pemerintah mengatakan punya komitmen yang sama, DPR partai politik juga mengatakan punya komitmen yang sama. Tetapi ketika formulasi undang-undang, komitmen itu tidak muncul begitu. Jadi kalau memang mau sambil ini peraturan KPU jalan, pada saat yang sama pemerintah juga bisa mengeluarkan misalnya Perpu atau kemudian itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah melakukan revisi terbatas karena memang korupsi itu darurat di Indonesia. Itu adalah extraordinary crime yang mestinya memang upaya kita memberantas itu komprehensif. Nah, yang kedua itu yaitu tadi melakukan revisi terbatas antara DPR dengan pemerintah. Nah, cuman ya sekali lagi tahu sendiri kan. Oke, kita bahas lebih lanjut Mbak Titi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama Dialog Jurnal.